أماه لا تبكي علي فإنني قد بعت نفسي واشتريت جنانيا أوما ترين جراح أمتنا وقد سالت دماء من يغيث دماءنا. Pada kesempatan yang lalu telah kita jelaskan masalah manzilatu birrul walidaini fil Islam, kedudukan dan keutamaan birrul walidain di dalam Islam. Ternyata birrul walidain itu kedudukannya sangat tinggi sekali di dalam Islam, bukan sekedar kewajiban biasa. Bahkan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran selalu mengaitkan urusan perintah bertauhid dan meninggalkan syirik selalu dibarengi dengan apa? Perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jadi berbakti kepada orang tua di dalam Islam itu bukan kewajiban sepele, tapi memiliki kewajiban yang derajatnya sangat tinggi. Bahkan ketika ditanya amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi menjawab 3. Yang pertama as-sholatu ala waktiha, kemudian yang kedua adalah birrul walidain, kemudian yang ketiga adalah al-jihadu fi sabilillah. Nah, jadi ini menunjukkan betapa birrul walidain merupakan amalan yang sangat urgen di dalam Islam. Kemudian terakhir kemarin juga sudah kita bahas masalah fadilatul abbi alal ummi, keutamaan berbakti kepada ibu dibandingkan bapak. Artinya di dalam Islam telah terjadi ijma oleh para ulama bahwa dalam masalah berbakti kepada ibu lebih diutamakan, lebih didahulukan dibandingkan keberbaktian kepada bapak atau kepada ayah, kecuali dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Misalkan ibu mengajak kepada perkara mungkar dan bapak mengajak kepada perkara yang ma'ruf, maka dalam hal ini yang diutamakan adalah bapak. Karena ketaatan kepada makhluk tidak berlaku dalam hal kemaksiatan. Ketaatan kepada makhluk tidak berlaku dalam hal penyimpangan terhadap syariat. Nah, ini kemarin sudah kita jelaskan. Baik, pada kesempatan kali ini sebelum kita masuk kepada bab ini kita tambahi dulu agar lebih sempurna terkait masalah madmumatu al-uquqil walidain. Sudah kita bahas kedudukan, keutamaan berbakti kepada orang tua, kemudian keutamaan ibu dibandingkan ayah. Maka sebelum kita masuk, ini perkara penting juga untuk dipahami dalam urusan birrul walidain adalah apa? Madmumah, tercelanya sikap uquqil walidain, buruknya sikap orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana berbakti kepada kedua orang tua itu merupakan amalan yang sangat utama di dalam Islam, maka sebaliknya orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dia telah terjatuh ke dalam perbuatan yang sangat-sangat tercela. Nah, apa itu? Di antara celaan syariat terhadap orang-orang yang melakukan tindakan uququl walidain, durhaka kepada orang tuanya apa? Nah, kita akan sebutkan ada 3 secara global. Yang paling besar ada 3. 3 celaan dari syariat terhadap orang-orang yang melakukan tindakan uququl walidain. Yang pertama apa? Bahwa uququl walidain itu min akbaril kabairi. Durhaka kepada orang tua itu termasuk dosa besar yang akbar, termasuk dosa besar yang paling besar. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah uququl walidain. Sebagaimana di dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di hadapan para sahabatnya. Beliau bersabda, ala
unabbiukum bi akbaril kabairi salasan. Beliau bertanya kepada para sahabat sebanyak 3 kali, maukah aku kabarkan kepada kalian akbarul kabair, dosa besar yang paling besar? Maka mereka para sahabat qalu bala ya Rasulullah, mau wahai Rasul. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, qala al isyraku billahi wa uququl walidaini wa qaslun nafsi wal yaminul ghamus. Kata beliau, dosa yang paling besar itu adalah yang pertama isyraku billah, syirik kepada Allah, jelas. Yang kedua uququl walidaini, durhaka kepada orang tua. Kemudian yang ketiga adalah qatlun nafsi, membunuh jiwa tanpa hak. Yang keempat adalah al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Ini dalam hadis Abu Bakrah riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di hadapan para sahabat akbarul kabair. Jadi sekali lagi apabila durhaka kepada orang tua itu bukan perkara remeh, namun termasuk dosa besar yang paling besar. Maka berhati-hatilah, ya, berhati-hatilah dengan dosa besar yang satu ini. Jangan kita meremehkannya. Dilakukan saja sudah menjadi dosa besar, apalagi diremehkan. Ma'adzallah. Meremehkan dosa itu adalah bentuk kemunafikan. Menghalalkan dosa adalah bentuk kekafiran. Meremehkan dosa adalah sikap kemunafikan. Nah, maka apalagi yang diremehkan dosa besar. Cukup menjadikan seseorang itu munafik ketika dia meremehkan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil dia remehkan, itu sudah cukup baginya untuk terjatuh ke dalam kemunafikan. Apalagi dosa-dosa besar, lebih bertambah lagi penyakit nifak pada dirinya. Sebagaimana kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wal munafiqu yara dzanbahu kadzubabi marra ala wajhihi. Seorang munafik itu menganggap dosa itu ibarat lalat yang melintas di hadapan wajahnya, kemudian tangannya mengusir lalat tersebut. Itulah sikap kaum munafikin terhadap dosa. Jadi diremehkan kayak lalat saja. Nah, makanya berhati-hati. Tidak boleh bagi seorang muwahhid, ya, terlebih seorang mukmin, meremehkan dosa sekecil apapun, apalagi tingkatan dosanya sangat besar. Akbarul kabair, yaitu huququl walidain. Ini akhwafillah. Baru kemudian yang kedua, di antara celaan syariat terhadap para pelaku huququl walidain adalah min asbabi man'i ilal jannah. Huququl walidain termasuk sebab seseorang terhalang dari surga. Jadi salah satu sebab yang menghalangi seseorang masuk ke dalam jannah adalah karena kedurhakaannya kepada orang tua. Sebagaimana dalam hadis sahih, ya dari sahabat Abu Darda, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannata aqun wala mutminu hamrin wala mukadzibun bil qadar. Tidak akan masuk surga, kata Nabi, akan terhalang masuk surga akun, orang yang durhaka kepada orang tuanya, kemudian mudminul khamr, para peminum khamr, kemudian mukadzibu bil qadar, yaitu orang-orang yang mendustakan takdir. Jadi ada 3 golongan dalam hadis Abu Darda riwayat Imam Ahmad ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa 3 golongan yang akan terhalang masuk ke dalam jannah. Yang pertama adalah akun, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, hadis ini adalah hadis sahih riwayat Imam Abu Hatim, Baihaqi dan Ahmad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, salasatun la yadkhulul jannata wa la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamati al-aqu liwalidayhi wal mar'atu mutarajjilatu al mutasyabbihatu birrijal wad dayyus. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 3 golongan yang akan dihalangi, tidak akan Allah Ta'ala masukkan ke dalam jannah, dihalangi masuk
jannah, dan bahkan Allah Ta'ala tidak mau melihatnya nanti pada hari kiamat. Jadi saking jeleknya golongan ini, Allah Ta'ala menghalanginya masuk ke dalam jannah, bahkan Allah Ta'ala nggak mau melihat aja, nggak mau. Bentuk perendahan dan penghinaan dari Allah kepada para pelaku dosa ini. Apakah itu? Yang pertama adalah al-aqu liwalidayhi. Mereka orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian wal mar'atu mutarajjilatu al mutasyabbahatu birrijal, yaitu laki-laki perempuan yang berlagak seperti laki-laki. Perempuan laki-laki yang perempuan yang tasyabbuh dengan kaum laki-laki, atau sebaliknya, ya, yang laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan, atau perempuan yang berpenampilan seperti laki-laki, bergaya dan berpenampilan layaknya laki-laki. Ya, perempuan yang bergaya dan berpenampilan layaknya laki-laki, ataupun laki-laki yang bergaya dan berpenampilan layaknya perempuan, maka ini termasuk golongan yang akan Allah Ta'ala halangi masuk ke dalam jannah, bahkan Allah Ta'ala tidak mau melihatnya. Termasuk juga yang ketiga adalah wadayyus, yaitu siapakah itu? Yaitu laki-laki yang tidak punya rasa cemburu kepada keluarganya. Laki-laki yang tidak cemburu ketika melihat istrinya, anak istrinya berbuat kemungkaran. Laki-laki yang tidak cemburu ketika melihat anak istrinya berbuat serong. Tidak ada rasa marah, tidak ada rasa kecemburuan. Dia dia biarkan istri dan anaknya berbuat bebas, bergaul dengan laki-laki yang bukan mahramnya, berpenampilan layaknya penampilan kaum jahiliyah, dia bebaskan. Ya, maka ini termasuk perbuatan dayyus yang diancam oleh Nabi SAW. Allah Ta'ala tidak akan melihatnya nanti pada hari kiamat, dan akan Allah Ta'ala halangi dia masuk ke dalam jannah. Ma'adzanallah. Ya, ini ya sangat membahayakan sekali. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ya, celaan syariat terhadap para pelaku uququl walidain. Yang ketiga adalah ujlatu lahumul uqubah. Uququl walidain itu termasuk dosa yang Allah Ta'ala segerakan hukumannya. Uququl walidain, durhaka kepada orang tua, itu termasuk dosa yang Allah Ta'ala ujlah, Allah segerakan azabnya. Makanya banyak sekali kadang para pelaku uququl walidain, orang-orang yang durhaka kepada orang tua, itu banyak sekali dia mendapatkan azab, hukuman ketika dia masih di dunia. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW dari sahabat Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim secara hasan. Nabi SAW bersabda, babani muajjilani uqubahuma, dua pintu, dua dosa yang disegerakan oleh Allah Ta'ala azabnya. Apa itu? Fid dunya, azabnya di dunia, al-baghyu wal uquq. Dua dosa yang kata Nabi SAW disegerakan azabnya di dunia. Yang pertama adalah al-baghyu, kezaliman. Orang yang mendolimi saudara muslimnya, ya, maka ini termasuk tindakan yang disegerakan azabnya di dunia oleh Allah. Baru kemudian yang kedua adalah al-uquq, kedurhakaan kepada orang tua. Jadi ma'adzallah, ini termasuk azab dosa yang Allah Ta'ala segerakan. Dosa yang Allah Ta'ala segerakan azabnya adalah durhaka kepada orang tua. Maka berhati-hati. Dan sudah banyak kisah umat-umat terdahulu ataupun umat-umat ya sekarang yang Allah Ta'ala timpakan azabnya segera kepada para pelaku uququl walidain ini. Nah, namun kita jangan kemudian membawakan hadis-hadis yang dhaif atau hadis-hadis yang palsu, ya. Misalkan kisah Alqamah, ya. Alqamah yang diriwayatkan bahwa Alqamah katanya di akhir hayatnya lisannya keluh mengucapkan kalimat syahadat setelah ditelusuri karena dia pernah durhaka kepada ibunya. Maka ini adalah kisah yang dhaif. Tidak boleh kita menyebarkannya. Ya, bahkan sebagian ulama ada yang menilainya ini dhaif jiddan, ada yang menilainya sebagai kisah yang palsu, maudhu'. Maka tidak boleh kita menyebarkan kisah ini.
ya, Alqamah, apalagi kisah Malin Kundang ya. Maka ini sama sekali nggak boleh kita ceritakan. Ya, ini kisah fiktif ya, kisah yang tidak ada kebenarannya. Ya, ambillah kisah-kisah yang sahih ya sebagai pelajaran. Misalkan kisah Juraij ya, seorang pemuda Bani Israel, disebutkan dalam hadis bahwa dikatakan Juraij ini adalah seorang Bani Israel yang terkenal dengan ketaatan dan kesolehannya. Suatu ketika disebutkan dalam riwayat, diceritakan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Juraij ini sedang sholat di mihrabnya. Karena dahulu tuh ya, bagi umat terdahulu tidak ada sholat kecuali di mihrab. Ya, jadi nggak boleh sholat sembarang tempat ya. Inilah keutamaan umat Nabi Muhammad ya, umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita dibolehkan sholat dimanapun ilal kubur wal hammam, kecuali di kamar mandi dan di kuburan. Ya, kalau umat terdahulu ya syarat sholatnya harus di mihrab. Maka ketika Juraij ini sedang sholat di mihrabnya, tiba-tiba ibunya memanggil-manggilnya. Ya Juraij, kemudian timbullah kebimbangan di dalam hatinya antara membatalkan sholatnya atau menjawab panggilan ibunya. Namun Juraij pun tetap melanjutkan sholatnya dan menghiraukan panggilan ibunya. Hal ini kemudian berlaku sampai 3 kali, di kemudian hari juga sama. Sampai hari ketiga, yang akhirnya kemudian di hari ketiga itu ibunya pun berdoa kepada Allah, ya Allah, atas perbuatan Juraij ini, karena dia saya panggil, bisa jadi ibunya nggak tahu kalau Juraij sedang sholat, dan bisa jadi juga Juraij tidak menyampaikan kepada ibunya kalau tadi pas manggil dia lagi sholat. Tapi tidak dijelaskan secara detail di dalam hadis tersebut. Ya, yang dijelaskan adalah pada kali ketiganya ibunya berdoa kepada Allah, ya Allah, atas tindakan Juraij, semoga jangan sampai engkau wafatkan dia sebelum dia bertemu dengan wanita pelacur. Dan ternyata doa ini diijabahi oleh Allah Ta'ala. Tidak lama kemudian Juraij diuji dengan wanita pelacur. Ya, di mana wanita pelacur itu punya misi untuk menggoda dia, ingin membuktikan kepada Bani Israel bahwa ketaatan dan kesolehan Juraij itu kaleng-kaleng ya, tidak asli. Dia nyatanya tergoda dengan siapa? Tergoda dengan wanita pelacur. Namun misi si wanita pelacur ini gagal. Karena gagal, Juraij tidak tergoda, dan wanita pelacur ini punya misi lain, yaitu menfitnah Juraij. Biasanya begitu ya, orang-orang fasik itu biasanya kalau tidak bisa mengajak kepada keburukan, maka dia akan fitnah orang-orang soleh dengan keburukan. Maka Juraij pun difitnah ya, wanita pelacur berzina dengan seorang pengembala kambing, kemudian dia bersaksi di hadapan Bani Israel bahwa pelakunya adalah Juraij. Dan Bani Israel membenarkan ucapan si wanita pelacur tadi, yang mengakibatkan Juraij pun hampir diusir, bahkan tempat ibadahnya mau dirobohkan. Seketika itu Allah Ta'ala mendatangkan karomahnya, di mana ya bayi yang telah lahir dari si wanita pelacur yang diakui adalah bayinya Juraij itu tadi berbicara ketika ditanya oleh Juraij, siapakah bapakmu wahai bayi? Maka si bayi tadi menjawab bahwa bapakku adalah pengembala kambing. Nah, seketika itu Allah Ta'ala mendatangkan karomahnya kepada orang-orang yang beriman, kepada hamba-hambanya yang soleh. Akhirnya makar siapa? Makar si wanita pelacur tadi gagal total, karena Allah Ta'ala mendatangkan karomah melalui lisan si bayi tadi. Makanya termasuk bayi yang bisa bicara, diantaranya adalah bayi di zaman Juraij. Ada beberapa bayi yang bisa berbicara padahal dia masih bayi. Di antaranya adalah kisah Juraij. Nah, pelajaran yang kita bisa ambil dari bab uququl walidain di sini adalah bagaimana Allah Ta'ala mengabulkan doa seorang ibu yang merasa dirinya tidak dihargai oleh anaknya. Ya, menunjukkan bahwa apa? Sikap kedurhakaan kepada orang tua itu termasuk dosa yang Allah Ta'ala segerakan di dunia.
Makanya termasuk pelajaran berharga bagi orang tua ketika mendapati kekesalan terhadap anaknya, jangan sekali-kali mengucapkan ucapan-ucapan yang jelek kepada anaknya. Ya, karena tadi ada dua keadaan yang sangat berbahaya sekali ketika orang tua sedang kesal dengan anaknya, kemudian dia mengucapkan ucapan yang jelek kepada anaknya. Dua keadaan. Pertama, keadaan orang tua yang mungkin secara zahir sedang disakiti dan didolimi oleh anaknya. Sedangkan doa orang yang terzolimi ini adalah tidak ada batas antara dirinya dengan Allah. Nah, ditambah lagi doa orang tua kepada anaknya. Nah, makanya sangat berbahaya, riskan sekali. Maka ini termasuk pelajaran berharga dalam pendidikan orang tua, sehingga ketika orang tua mendapati kekesalan dari diri anaknya, jangan sekali-kali mengucapkan ucapan kecuali kebaikan. Lampiaskan kekesalan antum ya sebagai orang tua kepada anak antum dengan ucapan baik. Ya, karena ketika antum sedang kesal kepada anak antum, itu kondisi antum ketika berbicara sedang mustajab. Apalagi posisi antum sebagai orang tua. Nah, maka di sini pelajaran berharga. Nah, cuman kadang ya siapa sih yang orang kesal doanya malah baik? Siapa orang lagi kesal malah doanya baik? Berat, memang berat. Orang lagi kesal kok malah doanya baik. Nah, berat, tapi ini termasuk resep rahasia ya yang harus diketahui untuk menciptakan kesolehan pada diri anak adalah ketika orang tua mendapati sesuatu yang menjadikan ya ketika orang tua mendapati anaknya kesal dengan anaknya, maka salah satu resepnya apa? Jangan mengucapkan kalimat kecuali kebaikan. Ya, justru doakan anak-anak itu dengan kebaikan dan kesolehan. Karena keadaan antum ketika itu sedang keadaan yang mustajabah, sedang dikabulkan dan didengar, tidak ada pembatas antara doa antum dengan Allah saat itu. Nah, maka ini termasuk resep ya yang mungkin banyak yang belum tahu. Nah, makanya ini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah ya, pada bab tentang birrul walidain ini dibahas di sini bahwa termasuk celaan syariat terhadap para pelaku kedurhakaan kepada orang tua. Ya, termasuk celaan syariatnya adalah apa? Akan disegerakan hukuman dan azabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi kisah-kisah yang kalau kita bahas bagaimana balasan-balasan Allah yang ditimpakan di dunia ini kepada para pelaku uququl walidain. فالمسجد الأقصى يدنس جهرة ونرى كلاب الفرس في شامنا أقسمت بالله الذي رفع السماء لن يرتع الباغي على أوطانها لن يرتع الباغي على أوطانها